Tidak ada yang beda, tidak ada yang beda. Yang beda adalah bagaimana semangat kita untuk mau belajar. Di semua level, semangat kita untuk terus mau menambah kapasitas diri lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat endingnya. Bapak yang kami hormati, Pak Yasin, mohon izin. Nama saya Rizal Saputra, saya Kepala Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya menjabat sejak 2013, ini sudah periode kedua kami, seperti itu. Sebelum masuk materi, saya ingin ngajak bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, berwisata secara virtual ke Taman Sari. Dan saya berharap suatu saat, Pak Kadis, teman-teman bisa bermain secara offline ke Taman Sari, sehingga kita tidak hanya berbicara, tapi implementasi di lapangan kita bisa saling memberikan masukan yang positif yang sudah kami lakukan, mungkin bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi, dan yang belum kami sempurnakannya sudah dilakukan di Morotai, bisa menjadi masukan positif bagi kami untuk menambah hasanah keilmuan kami membangun desa Taman Sari. Mohon izin Pak Ahmad. Dulu ya. Oh iya. Kalau sekarang kami hormati, Taman Sari tidak jauh beda dengan desa-desa yang lain. Kami punya alam, kami punya manusia. Kebetulan kalau di Jawa itu pembagian wilayahnya dibuat 2013-2014 dengan keindahan alam seperti itu. Saya juga masih mempunyai pertanyaan yang sama, mungkin kurang lebih sama dengan Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa saya lakukan di desa saya? Apa yang bisa saya jual di desa saya? Kira-kira kalau saya berstrategi, kami berstrategi membangun desa Taman Sari dengan desa wisata, apa yang sekiranya bisa kami jual? Seperti itu. Sama, pertanyaan itu muncul di benak kami 2013-2014. 2013-2014 Taman Sari tidak seperti sekarang. Kami hanya lewatan wisatawan yang akan menuju Kawah Ijen. Kami hanya mendapatkan asapnya transportasi yang mau Kawah Ijen. Masyarakat kami hanya mendapatkan benefit disapa oleh bule, itu sudah senangnya luar biasa pada saat itu. Tidak ada ekonomi yang muncul, tidak ada peredaran uang yang berputar di Taman Sari 2013-2014. Baik sekali kami hormati. Jadi kalau kita ngomong desa Taman Sari, tidak jauh beda dengan desa-desa yang lain. Kami, kalau di Jawa Pak, itu ada pembagian lagi di desa itu namanya dusun Pak. Kalau di teman-teman kan langsung RW ya. Di tempat kami itu dusun. Dusun, kami punya 7 dusun di Taman Sari. Penduduk kami 7.000 jiwa. Di Banyuwangi, desa kami itu desa yang nggak terlalu besar, Pak Kepala, tidak terlalu kecil juga. Mungkin yang paling kecil di Taman Sari itu, satu desa itu kira-kira 3.000 jiwa. Ada yang paling besar, ada beberapa desa yang sudah semi kota, urban seperti itu. Penduduknya satu desa itu sampai 31.000, 14.000, 20.000 seperti itu. Memang kondisi di setiap tempat itu juga berbeda. Beruntung, ini saya bercerita. Saya tidak akan bermateri. Saya akan bercerita apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah saya rasakan seperti itu. Beruntung, saya menjadi salah satu desa di Banyuwangi. Saya ulangi ucapan saya. Beruntung saya menjadi salah satu desa di Banyuwangi. Jadi komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem desa secara utuh itu sangat luar biasa. Baik komitmen dalam regulasinya, dalam hal regulasinya, baik komitmen dalam hal peningkatan kapasitas manusianya, baik komitmen dalam menyediakan etalase ekonomi dalam konteks wisatanya, komitmen dalam menjalankan aturan-aturan sampai dengan saat ini. Kebetulan
Sampai dengan saat ini aturan-aturan yang memisahkan mana yang menjadi area investor seperti yang kami sebutkan kemarin, mana yang sekiranya menjadi area pemberdayaan masyarakat, itu terjaga dengan baik sehingga tidak berbaur antara arena pertandingan antara investor dan masyarakat ini tidak berbaur dalam satu arena seperti itu. Dipastikan kalau masyarakat ini bertanding dengan investor dengan segala kelebihannya, pasti akan menjadi penghambat pemberdayaan di masyarakat. Saya ulang lagi percontohannya, salah satunya Indomaret, Alfamart udah nggak boleh sejak 2010. Seperti hotel minimal bintang 3. Kalau area di tempat manapun sudah masuk zona hijau pertanian, siapapun punya uang berapapun nggak akan bisa berinvestasi berupa apapun di Banyuwangi. Kalau sudah masuk zona hijau LP2B, kan aturan nasional. Kalau sudah masuk zona hijau pertanian, investor punya uang berapapun tidak akan bisa berinvestasi di tempat itu dalam bentuk apapun, baik dalam konteks industri, apalagi industri wisata. Dalam hal industri wisata juga ada batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh investor. Contoh, dalam satu area membangun hotel misal, itu 30% harus ruang terbuka hijau. Harus memenuhi ciri khas Banyuwangi semisal. Jadi investor-investor tidak semaunya sendiri membangun akhirnya. Ada hasanah-hasanah khas kelokalan yang tetap dijaga walaupun namanya sudah internasional. Walaupun namanya sudah nasional. Santika masuk Banyuwangi, ya juga harus mengikuti aturan Banyuwangi. Bagaimana gedung-gedung Santika itu ya ada yang menggambarkan kearifan lokal di Banyuwangi. Kalau kita ngomong Aston semisal, itu sudah nama-nama yang internasional. Masuk ke Banyuwangi juga harus menunjukkan selain nama Astonnya, selain nama yang sudah brandnya yang sudah internasional, menunjukkan bahwasanya di orang datang ke situ sudah merasa dia sudah di Banyuwangi. Jadi komitmen itu sangat kuat. Bahkan dalam konteks peningkatan kapasitas manusia, Banyuwangi mengambil strategi, kita berbicara tentang pemerintah daerah, mengambil strategi meningkatkan kapasitas manusia dengan program Smart Kampung namanya. Jadi Smart Kampung itu dimulai sejak 2015. Smart Kampung itu kalau tekstualnya seperti itu. Smart Kampung kalau tekstualnya, jadi seluruh pelayanan masyarakat, seluruh pelayanan itu berbasis online. Intinya seperti itu. Jadi seluruh pelayanan masyarakat, kebutuhan pelayanan masyarakat diintegrasikan dengan pelayanan berbasis digitalisasi. Baik dalam hal administrasi, pelaporan administrasi, maupun dalam hal pelayanan umum. Dulu 2015 konteksnya masih seperti itu. Kalau sekarang Smart Kampung itu konteksnya sudah semakin luas. Semua SKPD sudah tercakup dalam Smart Kampung, dalam aplikasi Smart Kampung, Tapi kalau definisi saya pribadi, sebetulnya ini program yang memaksa manusia desa, masyarakat desa, dimulai dari pemerintahan desa untuk terbiasa dengan instrumen TIK, dengan instrumen digitalisasi. Dipaksa. Kami dipaksa. 2015 cuma pemaksaannya itu juga bersandingan dengan komitmen dalam peningkatan kapasitas manusia. Pemerintah daerah menyediakan aplikasinya. Pemerintah daerah waktu itu leading sektornya tetap Kominfo, DBM pada saat itu di awal. Kominfo dan DBM di awal. Menyediakan pendampingan sampai dengan bisa seperti itu, sampai dengan operator ini bisa. Dan memastikan semua desa itu memenuhi indikator Smart Kampung, 16 indikator Smart Kampung. Semua indikator ini harus dipenuhi pemerintah desa dalam rangka yang pertama yang jelas meningkatkan kualitas dan kapasitas manusia, menghilangkan disparitas jarak dan waktu dalam hal pelayanan ataupun pelaporan administratif. Yang ketiga, bagaimana kita memperbaiki relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Memperbaiki relasi dalam konteks
orang memandang pemerintah desa, balai desa ini tidak hanya tempat untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya tempat untuk meminta pelayanan, tapi bagaimana orang memandang kantor desa kita itu adalah tempat yang nyaman dalam melakukan semua kegiatan. Baik dalam hal mencari informasi, dalam hal melakukan giat ekonomi, dalam hal melakukan seni dan budaya. Bagaimana orang memandang balai desa ini menjadi tempat yang nyaman dengan fasilitas yang harus disediakan oleh desa. Menizin, next. Ada ini 14 indikator. Harus kita menyediakan wifi gratis di area desa dan semuanya. Orientasinya ke situ. Bagaimana mindset masyarakat terhadap desa itu menjadi desa yang humanis kalau bahasanya. Desa yang bikin berdiri cuma mati, nggak apa-apa. Iya, dia hidup. Kalau nggak hidup nggak berdiri. Ya, kayaknya ilmunya sudah menyusun kemarin antara bibit dan bulu kemarin. Seperti itu. Bahkan sekarang balai desa itu udah nggak boleh ada pagarnya di Banyuwangi, nggak boleh ada pagarnya. Tapi tetap ada penjagaan 24 jam yang memastikan semua kegiatan itu positif di desa. Jadi desa kami ini desa salah satu prototipe Smart Kampung. 2015 kami salah satu prototipe. Desa-desa setelah kami itu sudah sangat bagus Pak Yasin. Artinya orang masuk ke desa, bahkan ada model kafe, ada yang dengan desain kafe. Orang masuk ke balai desa itu sudah gak merasa balai desa sudah seperti itu. Sudah gak merasa balai desa sudah. Tempatnya harus nyaman, harus ramah kepada siapapun, difabel, bahkan harus menyediakan ruang laktasi sekarang di desa itu. Desa memang harus nyaman. Seperti itu. Jadi itu, dengan komitmen pemerintah daerah yang luar biasa. Salah satunya juga Banyuwangi sejak Bapak Abdul Azwar Anas sejak 2010, sekarang dilanjutkan oleh istrinya, Ibu Kristiandani, berstrategi mengangkat ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan wisata. Strategi mengangkat ekonomi sosial masyarakat Banyuwangi dengan wisata. Menyediakan etalase ekonomi, etalase wisata itu sudah juga menjadi komitmen pemerintah daerah. Kita sediakan nih, seperti itu kurang lebih bahasanya. Etalase. Banyak orang yang lihat etalase ini. Tidak hanya orang Banyuwangi, banyak orang yang datang ke Banyuwangi. Dipromosikan Banyuwangi di mana-mana. Etalasenya sudah kita sediakan. Tinggal desa mau nggak? Tinggal desa mau nggak berimprovisasi, mengemas apapun yang ada di desa itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis, menjadi sesuatu yang lebih layak jual, seperti itu. Kami sediakan etalasenya. Di situ, dengan intervensi, dengan dalam tanda kutip paksaan program-program dari pemerintah daerah, semua desa di Banyuwangi tanpa inovasi pun, tanpa berimprovisasi pun, sudah ada di level yang sama dalam konteks digitalisasi. Kami sejak 2015, Pak Kepala, kita Siskedes baru 2022 ini, Pak. Sejak 2015 kami pakai e-village budgeting namanya. Kita pakai e-village budgeting. Kalau nggak salah Kemendes itu menginstruksikan pakai Siskedes itu mulai tahun berapa ya? Kami diperbolehkan oleh Kemendagri ya sama Kemendes untuk tetap memakai e-village budgeting sampai dengan tahun 2022 ini. Kami baru pakai Siskedes. Dan itu sudah online pada saat itu. Semua pelaporan kami, semua perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kami, semuanya sudah online. Dan ketika semuanya sudah benar, terverifikasi, baru hard copy-nya kita bawa ke dinas-dinas terkait. Ke DPM, ke BKAD, seperti itu. Sebelum itu, semuanya sudah online. Bayangkan Pak, kalau saya ke kota itu hanya setengah jam. Desa terjauh Kandangan, dari desa Kandangan ke Banyuwangi itu 4 jam. Bagaimana harus membawa hard copy dan salah redaksional semisal, atau salah rekening saja, salah memasukkan kamar rekening seperti itu, harus kembali ke desanya, evaluasi lagi, datang lagi,
berapa waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi efisiensi dan keefektifan dan apa ya, jarak dan waktu sudah tidak menjadi halangan bagi Banyuwangi seperti itu dalam melakukan kegiatan administratif ataupun pelayanan publik. Pelayanan terintegrasi dengan kabupaten, misalnya. Pelayanan yang harus meminta ACC, contoh SPM. Kalau di Banyuwangi itu ada surat pernyataan miskin. Mereka yang nggak ke cover KIS, nggak ke cover BPJS, dan mereka termasuk orang miskin, mereka akan di cover oleh pemerintah daerah. Salah satu syaratnya adalah SPM. Kalau dulu masih manual, masyarakat harus ke desa, ke kecamatan. Setelah itu ke dinas sosial. Kurang lagi foto harus kembali ke desa, seperti itu. Memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan dalam pelayanan tersebut. 3 hari baru selesai. Kalau sekarang semuanya kalau sudah cukup terupload seperti itu, ya sudah semua selesai di desa. Semua selesai di desa. Kami ingin nyontohkan, cuma nggak tahu screen-nya bisa bagaimana. Screen bisa nggak? Bukan WA. Saya ingin mencontohkan kegiatan digitalisasi di HP saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Desa Taman Sari kembali lagi. Akhirnya 2014 kami memilih strategi meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui desa wisata. Kenapa desa wisata pada saat itu? Yang pertama, desa wisata pasti berkelanjutan. Kedua, dampak ekonominya dengan strategi dan sistem yang kita buat itu akan dirasakan oleh masyarakat banyak dengan semua komponennya, dengan semua kegiatannya. Yang ketiga, dengan konsep wisata, dengan konsep desa wisata, ini akan sedikit banyak akan merubah perilaku masyarakat dalam hal apapun, dalam melayani tamu, dalam menghormati, kalau bahasanya Pak Direktur Kemen, hospitality, ya seperti itu ya. Bagaimana kita melakukan pelayanan prima. Anda masuk ke desa Budo kemarin, lihat sampah di pantai, kan tidak ada ya? Tidak ada. Itu salah satu bagaimana wisata dan desa wisata merubah perilaku masyarakat, walaupun butuh proses pasti. Seperti itu. Banyuwangi salah satunya, komitmennya, Banyuwangi setiap tahunnya itu pasti ada event festival. Ada event festival, kalau tahun ini kurang lebih ada 99 event festival. Tidak semua dibiayai oleh BPD. Festival di Banyuwangi, salah satu tujuannya adalah mendorong gotong royong masyarakat. Yang kedua adalah menguatkan rasa kebanggaan masyarakat akan kearifan lokal. Yang ketiga adalah sekali lagi bagaimana perilaku masyarakat terhadap apapun yang menunjang wisata itu menjadi lebih baik. Ada festival toilet, ngapain toilet bisa difestivalkan kalau kita berpikir secara jelas. Tapi filosofinya, kalau toilet orang itu bersih, bagus, pasti ruang tamunya akan lebih bersih. Filosofinya di situ saja. Bupati kami sejak Abdullah Azwaranas, kalau ke kantor desa itu nggak langsung ke tempat kepala desa, enggak. Pasti ke toiletnya dulu. Kalau toiletnya kotor bisa jadi Pak Bupatinya langsung pulang. Artinya apa? Festival ini tidak hanya tentang euforia, tidak hanya tentang kegembiraan, tapi ada strategi positif dalam festival ini untuk mendatang orang Banyuwangi dan lambat laun merubah mindset masyarakat tentang kebersihan. Festival kali bersih. Ngapain kali bersih kok difestivalkan? Tapi itu dampaknya luar biasa. Orang yang biasanya BAB di sungai, akhirnya nggak BAB di sungai. Orang yang biasanya buang sampah ke sungai, akhirnya dengan festival itu nggak buang sampah di sungai. Ada tempat paling kotor di Banyuwangi, itu tempat pelelangan ikan di Puncak. Oleh Bupati Banyuwangi dijadikan tempat untuk fashion show. Bagaimana coba? Tempat yang paling kotor, tempat yang paling bau, tempat di mana masyarakat sementara mindset kebersihannya ya rendah seperti itu, dijadikan tempat untuk fashion show tingkat nasional lagi. Bagaimana dalam waktu singkat saya rasa itu dengan terpaksa awalnya merubah mindset masyarakat tentang kebersihan.
mengatraksikan akhirnya kegiatan pelelangan ikan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi wisatawan. Kita kan nggak sadarnya di situ, Pak. Kita kembali ke awal. Kalau kita ngomong tentang tempat-tempat wisata, mindset kita tentang wisata itu ada kalanya saya nggak punya air terjun, Pak. Saya nggak punya pantai yang indah, Pak. Saya nggak punya apapun yang bisa kita jual. Padahal kalau boleh saya cerita, 2013 sama seperti itu mindsetnya. 2014 saya main ke Jogja. Saya main ke Jogja ke desa ke dusun Peting Sari namanya, Pak Dodo. Di sana kami pengen belajar di sana. Kami pengen membuka mindset di sana. Kami pengen buka wawasan. Kami main ke sana. Datang malam langsung ke homestay. Kami disuguhi pisang goreng hangat seperti kemarin seperti sama teh. Disambut dengan hangat dengan keramahan tuan rumah. Paginya kita datang, kita disuruh kumpul di satu aula di briefing. Satu grup itu 10 orang dengan guide tuan. Guide-nya itu sudah. Dari situ setelah di briefing kita main, kita diajak keliling dusun. Dari titik kumpul itu kita jalan sekitar 1 meter, berhenti Bapak Ibu sekalian. Coba dilihat kiri saya ini ada batu. Kalau dilihat dari sini, batu ini seperti batu gajah Bapak Ibu sekalian. Konon Sultan yang akan ke Merapi itu istirahatnya di sini. Kira-kira ini cerita bohong apa enggak? Saya nggak peduli, Pak. Itu bohong apa enggak? Otak saya berotak. Batu kok diceritakan? Tapi hati saya kok merasakan kok saya senang orang ini cerita. Kok saya senang menikmati orang ini cerita. Seperti itu. Setelah dari batu itu, kita berangkat lagi 100 meter, ada satu rumah yang dipenuhi tanaman obat. Ada satu rumah yang dipenuhi tanaman obat. Mari Bapak Ibu sekalian, tuan rumah itu mempersilahkan, mari Bapak Ibu sekalian kumpul di sini. Kami akan bercerita. Kami akan bercerita tentang manfaat tanaman obat ini. Semuanya dia mendengarkan secara khusyuk seperti itu, bahkan membeli produk itu. Bapak Ibu sekalian, tanaman ini tanaman purwoceng. Manfaatnya adalah untuk bapak-bapak sekalian. Senang bapak-bapak itu. Saya beli, padahal belum tentu bisa memanfaatkan seperti itu. Artinya apa? Nah, terus kami diajak lagi ke satu rumah. Ada gamelan, ada gamelan di situ. Kita berkumpul. Ayo kita belajar main gamelan yang sederhana. Kita dengan sukaria main gamelan di situ. Main gamelan sampai dengan bisa satu lagu sederhana. Kita kumpul lagi di area agak luas. Kita disediakan apa? Ilalang, satu orang satu. Bapak Ibu sekalian, mari kita anyam ilalang ini menjadi wayang. Kita anyam betul menjadi wayang. Senang hati kita. Setelah itu kita tertegun, pulang ke rumah bersama tim kita tertegun. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Oh iya, ternyata kita ini terlalu ingin jual emas, padahal kita itu nggak punya emas, nggak punya gunung emas. Yang kita punya itu sawah, yang kita punya ini kopi, yang kita punya ini kelapa, yang kita punya ini masyarakat. Ternyata dan apapun yang di tempat kita itu karakternya pasti berbeda dengan daerah lain dan ini menarik. Kita yakin ini menarik untuk menjadi wisata. Wisata tidak hanya tentang air terjun, tidak hanya tentang alam, tapi bagaimana kita menyajikan apapun di tempat kita ini menjadi experience baru bagi orang yang datang ke tempat kita. Menjadi pengalaman baru bagi orang yang datang ke tempat kita. Walaupun masih banyak indikator-indikator yang harus kita penuhi dalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima. Dari situ kita mulai, Pak. Dari situ kita mulai. Kita mulai seperti yang saya sampaikan kemarin, mengidentifikasi masalah apa yang ada di Taman Sari. Mapping masalah apa sih yang menjadi masalah di Taman Sari ini. Tempat kita ini nggak lebih indah dari Penting Sari. Tempat kita ini nggak lebih lebih indah dari beberapa tempat yang bisa menjual sesuatu yang ternyata itu tidak semuanya ada di tempat kita. Kita mapping masalah. Dimulai dari kita, dimulai dari kelembagaan, dimulai dari pemerintah desa seperti yang saya sampaikan kemarin. Dimulai dari saya sebagai kepala desa seperti itu. Jangan-jangan masalah dari saya. Kalau bukan saya biasanya seperti itu masalahnya. Kalau bukan saya, kalau bukan usul saya, nggak bisa. Jadi masalah kita ternyata. Jangan-jangan ego kita yang jadi masalah. Semua kita mapping, semua kita identifikasi masalah itu. Kelembagaan, apa yang salah di kelembagaan kita? Apa yang salah dalam sistem pemerintahan kita? Apa yang salah dalam sistem pelayanan kita pada masyarakat?
Apakah sudah efektif kasih kaur kita dengan sebanyak orang itu mengerjakan kegiatan-kegiatan desa? Jangan-jangan masih bertumbuh pada 1-2 orang. Seperti itu. Jangan-jangan di masyarakat apa yang menjadi masalah? Masyarakat apatis, nggak mau kerja. Ketika kita ajak kerjasama, ketika kita ajak untuk bergotong royong, jawabannya kan sudah ada uang desa. Ngapain saya harus kerja bakti? Ngapain saya harus membantu desa membangun desa? Kan sudah ada uang desa. Masalah. Semua masalah. Apa yang menjadi potensi besar kita, apa yang menjadi potensi yang selama ini tidak kita sadari, seperti itu, ternyata itu menjadi potensi. Berapa banyak di antara kita ketika kemarin ke desa Budo, ini di tempat saya juga ada nih. Mangrove di tempat saya juga ada. Ada nggak teman-teman yang seperti itu? Dan itu harapannya. Ketika Bapak Ibu datang ke suatu desa, gini aja bisa dijual, di tempat saya banyak, tapi saya belum melakukan. Masalahnya kan di situ. Saya belum melangkah, yang sini sudah melangkah, berani melangkah, sudah merasakan kegagalan, dan berani bangkit untuk bagaimana memperbaiki kegagalan menjadi keberhasilan. Kan itu masalahnya. Masalah lagi. Setiap dusun pada saat itu kita kumpulkan, semua lembaga kita kumpulkan. Setiap dusun itu apa sih menjadi potensi alamnya, potensi manusianya, dan potensi masalahnya. Di dusun ini kurang aman, Pak. Di dusun ini orangnya kepada orang luar itu kurang menerima, seperti itu. Itu menjadi masalah yang harus kita urai, tidak hanya kita tulis dan kita urai. Setelah kita ketemu masalah, kita prioritaskan potensi tersebut. Potensi yang memang bisa mendorong manusia Taman Sari ini lebih bermartabat, kita prioritaskan. Potensi yang ini akan menghambat sementara kita kesampingkan, tapi tidak kita lupakan. Kita harus kita urai juga seperti ini. Harus kita urai juga. Dan kita harus berstrategi bagaimana membangun desa. Di awal itu 2015 kita sediakan pada saat itu di desa masyarakat, kami sediakan uang 200 juta. Silahkan melalui lembaga yang ada, melalui LPM, di waktu itu belum ada BUMDes kami. Silahkan membuat proposal, silahkan membuat berproses untuk bagaimana uang ini termanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah utuh, Pak. Uang ini nggak ada yang udah. Utuh, ini nggak ada yang udah. Satu hal, jangan pernah menyalahkan masyarakat. Ketika program kita gagal, ya kita sudah di strategi itu yang kami lakukan. Ketika strategi ini gagal, kita langsung dari strategi. Oh iya, masyarakat kita itu masyarakat yang mungkin nggak mau pusing dengan birokrasi. Oh iya, masyarakat kita itu mungkin juga masyarakat yang nggak mau ambil resiko. Kami anggap itu kelebihan masyarakat. Entah kalau masyarakat di Morotai, masyarakat kami itu masyarakat yang nggak mau ambil resiko. Kalau nggak ada contoh konkret keberhasilan, kalau nggak ada contoh nyata sudah berhasil, dia nggak mau. Saya contohkan di pertanian. Taman Sari, kalau kita mau pertanian, kebetulan sumber mata air di Taman Sari ada di tengah, Pak. Jadi kalau yang di bawah sumber mata air itu selalu basah dan tanamannya pasti padi. Dia untuk beralih ke hortikultura sulitnya minta ampun. Di atas mata air ini tanaman kering, biasanya tanaman perkebunan, kopi, cengkeh, seperti itu, dan tanaman kering. Nah, ketika orang-orang sawah ini kita ajak, ayo tanam hortikultura, tanam lombok yuk. Jawabannya pasti enggak apa, saya nggak tahu ilmunya. Nanti pasarnya gimana? Nanti kalau tidak nanti kalau tidak berhasil gimana? Nanti pasarnya seperti apa? Nanti kalau busuk seperti apa? Tapi ketika saya tanam dan berhasil, kita nggak usah ngajak, Pak. Dia akan datang, Pak, ajari dong saya tanam lombok seperti itu. Strategi itu yang kita pakai di 2016. Bapak Ibu sekalian kami hormati, jadi seperti itu. Ada kalanya kita terlalu muluk-muluk melihat potensinya orang, kita lupa bahwasanya di tempat kita itu banyak potensi. Setelah kita mapping masalah yang kami ceritakan, yang kami lakukan di awal adalah bagaimana, karena kami menemukan ternyata bukan alam yang menjadi masalah, manusia yang menjadi masalah. Kita konsentrasi di situ. Bagaimana manusia menjadi prioritas kami dalam menyelesaikan masalah. Dimulai dari siapa? Dari pemerintah desa. Kita evaluasi keefektifan kita dalam melayani masyarakat. Kita evaluasi bagaimana relasi kita dengan lembaga-lembaga yang ada seperti itu. Kita membangun komitmen, kita membangun konektivitas.
Dengan cara setelah kita mapping masalah, kita bersama-sama melakukan perencanaan. Kita bersama-sama melakukan perencanaan, master plan. Apa yang menjadi rencana jangka pendek kita? Apa yang menjadi rencana jangka menengah kita? Apa yang menjadi rencana jangka panjang kita? Karena Bapak ini baru, maaf Bapak-Bapak ini masih baru, saran saya ada waktu untuk mereview RPJM yang sudah ada. Kalau perlu, perbarui semua sesuai dengan keinginan visi misi Bapak-Bapak sekalian dalam membangun desa ini 6 tahun ke depan. Kalau perlu direview. Kalau memang hari ini ada batasan dari dinas untuk segera mengusahakan RPJM, tahun depan review. Review sesuaikan dengan visi misi dan sesuaikan dengan kebutuhan desa Bapak Ibu masing-masing. Ada pendamping yang bisa mendampingi kita. Nah, seperti itu. Ada siapapun. Satu lagi. Setelah kita menemukan permasalahan itu dan kita merasa tidak mampu dan tidak punya metodologi dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam mapping yang lebih detail, kita minta tolong pada siapapun, termasuk akademisi. Akademisi itu akan senang ketika bersama kita, ketika kita minta tolong bagaimana membangun desa secara utuh dimulai dari itu. Saya termasuk kami Desa Taman Sari termasuk manusia yang sadar akan segala kekurangan kami, dan kami tidak tidak pernah malu untuk meminta tolong pada siapapun, termasuk akademisi, bersurat kepada Brawijaya, bersurat pada UNED, bersurat pada siapapun yang bisa membantu segala sesuatu yang kami nggak punya metodologinya, segala sesuatu yang kami nggak punya teknologinya, segala sesuatu yang mungkin perlu percepatan dengan keilmuan yang mereka miliki. Kami termasuk orang yang nggak pernah malu dengan segala kekurangan. Dan ini mutualisme. Mereka ikut untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di kampus. Setelah perencanaan ini menjadi matang, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya menjadi matang, regulasi menjadi penting. Aturan menjadi penting. Kalau kita ngomong desa, perdes menjadi penting. Segala hal yang dilakukan oleh masyarakat yang berpotensi bermasalah secara hukum, buatkan aturan, kuatkan perdesnya, kuatkan perdesnya. Apapun itu, entah itu kegiatan berupa pungutan misal, ataupun bumdes sekalipun. Bumdes pasti kalau kita ngomong bumdes akan berkaitan dengan bisnis. Ketika ngomong bisnis, ada aturan main yang harus dibuat seperti itu. Perdes dengan segala regulasi turunannya juga harus dibuat. Perdes bumdes kan cuma satu, hanya perdes bumdes saja. Perdes bumdes itu hanya mengatur tentang pendirian, pengorganisasian, dan pembubaran kalau nggak salah. Saya mohon maaf karena kami ini menjabat sejak 2013 dan kami melakukan kegiatan sesuai regulasi pada saat itu. Kami mohon maaf Pak Ahmad Rabu, Pak Yasin, mungkin ada perubahan regulasi yang sudah berubah, mohon kami juga dievaluasi. Kami pada saat itu melakukan kegiatan sesuai dengan regulasi pada saat itu. Memang selalu dinamis Bapak Ibu sekalian. Kegiatan unit pada saat itu diatur dalam Perkadis. Sekarang kalau nggak salah cukup SK saja. Apalagi kalau ikut cipta kerja, saya bahkan belum baca sekalian. Jadi saya akan belum baca. Intinya seperti itu, diatur dalam Perkades. Dan ini tidak ada satu unit pun di bumdes kami yang langsung dikuasai oleh bumdes. Nanti kita akan kasih gambaran. Nah ini coba di atasnya Pak, di atasnya lagi, lagi turun Pak. Tadi ada, nah ini tidak ada satupun unit usaha bumdes kami yang langsung dikuasai oleh bumdes. Seperti itu. Baik itu asetnya desa, baik itu asetnya bumdes yang dijadikan destinasi ataupun dijadikan kegiatan-kegiatan masyarakat, pasti kita sukar lagi pada masyarakat melalui kelompok masyarakat. Kita intervensi regulasinya, dengan PKS. Kita intervensi administrasinya. Bagaimana kelompok masyarakat ini mampu beradministrasi secara mandiri.
kita intervensi infrastrukturnya. Kita intervensi infrastrukturnya. Seperti itu. Tapi kami tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai pegawai. Kita jadikan mereka sebagai manajer, top manajemen di tempat itu yang bekerja sama tetap dengan BUMDes. Tetap ada ikatan dengan BUMDes. Kenapa harus ber-PKS? Kenapa harus ada ikatan dengan BUMDes? Suatu saat kalau sudah uang itu mengalir, salah satunya adalah tidak ada akuisisi ini milik saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intervensi untuk peningkatan kualitas ataupun kapasitas manusia dan kualitas infrastruktur dalam hal wisata itu selalu dinamis. Selalu dinamis. Harus ada improvisasi, harus ada inovasi bagaimana destinasi itu orang yang datang bisa repeat order. Orang yang datang bisa datang dari waktu ke waktu. Kenapa kok kita membuat tidak BUMDes nggak menguasai langsung ke tempat itu? BUMDes sebagai top manajemen di tempat itu. Kayak di Budo kemarin BUMDes langsung menguasai mangrove. Kami tidak, Pak. Kami mensubkan lagi tempat itu kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa kok kita membuat sistem seperti itu? Kita berusaha penguatan sistem itu ada di bawah. Penguatan sistem itu ada di masyarakat. Dengan penguatan sistem itu, nggak akan berpengaruh siapa kepala desa, siapa ketua BUMDesnya. Karena sistem itu sudah mulai berjalan di grassroots. Itu harapan. Kami berprogres sejak 2015 menyiapkan regulasinya. 2016 kami baru berjalan. BUMDes kami itu bergerak di bidang wisata. Bergerak di bidang wisata. Ini usahanya BUMDes. Yang pertama, yang kami lakukan pertama itu retribusi masuk kawasan. Karena yang kami lakukan ini beresiko bermasalah secara hukum, makanya regulasinya kita kuatkan. Kita sudah dipanggil kejaksaan, kita sudah dipanggil Polres. Tapi karena regulasi kita sudah kuat seperti itu, ya sudah kita jawab dengan regulasi. Kita jawab dengan regulasi. Nanti kalau berkenan, kalau memang dibutuhkan dan mungkin hanya untuk dibaca-baca, silakan WA saya, nanti akan saya share semua regulasi yang kita punya. Dan teman-teman mungkin butuh kita sharing suatu saat, silakan WA saya, kira-kira apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Kalau slow respon berarti saya sedang ada kegiatan, tapi pasti akan saya bantu. Pak, saya butuh contoh regulasi tentang ini, atau ada apapun yang mungkin kami bisa membantu, silakan WA saya, nanti kita akan belajar bersama. Unit usaha yang ada di BUMDes selanjutnya itu berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan wisatawan yang datang. Satu unit usaha yang kita usahakan, unit usaha pariwisata. Di situ ada warung BUMDes, ada homestay, ada destinasi, ada paket wisata. Dulu hanya retribusi masuk kawasan. Nah, mungkin dong orang hanya berhenti membayar retribusi, setelah itu pergi. Bagaimana ya caranya orang bisa berlama-lama? Kita sediakan rumah makan. Kita berikan contoh pada masyarakat bahwasanya rumah makan ini menjadi salah satu kebutuhan wisatawan. Setelah kita membuat rumah makan, banyak masyarakat yang membuat rumah makan. Dan rumah makan kita tidak menjadi predator. Itu prinsip, Pak. BUMDes jangan menjadi predator kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. BUMDes jangan sampai mematikan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan di masyarakat. BUMDes jangan sampai menjadi pesaing apapun yang sudah di masyarakat. BUMDes harus menguatkan, BUMDes harus memberikan jalan bagaimana ekonomi di sekitar berkembang, dan BUMDes harus memberikan peningkatan kualitas bagaimana ekonomi di tempat kita menjadi naik. Oh, ternyata nggak cukup warung. Kita sediakan homestay. Di masyarakat. Sekali lagi ini juga menjadi tantangan ketika kita mendorong masyarakat untuk buka jadi baru, itu jadi tantangan. Ayo rumahmu jadikan homestay. Enggak apa, nanti gini. Tapi setelah ada contoh real bahwasanya homestay menghasilkan uang, semuanya itu. Awal kita ada 53 homestay yang kita buka, sekarang setelah kita lakukan standarisasi BUMDes, ada 23 homestay yang terstandarisasi BUMDes. Oh, nggak cukup homestay. Jadi orang di tempat kita tidak cukup hanya menginap. Bagaimana kita provokasi, kita ajak main, kita jelaskan apa yang di desa kita seperti itu. Bagaimana menjadi experience baru. Kita sediakan paket wisata. Orang-orang yang datang ke homestay, orang-orang yang datang ke Taman Sari, kita sediakan transportasi wisata,
kita ajak main ke kebun kopi, kita jelaskan ini kopi robusta, ini kopi arabica, bagaimana cara menyangrainya, bagaimana cara memetiknya. Ternyata itu menjadi pengalaman yang menarik. Ternyata menjadi pengalaman yang menarik. Jadi kalau kita ngomong peluang ekonomi seperti itu, tidak hanya tentang potensi alam dan sebagainya. Mohon maaf saya jadikan contoh Pak Yasin. Pak Yasin kemarin butuh pala itu kurang lebih 20 ton. Ya Pak, seperti itu Pak. Pak Yasin tidak punya kebun. Pak Yasin harus berkolaborasi dengan kepala desa di manapun yang punya potensi itu. Dan itu yang harus menjadi mindset kita. Singapura mungkin nggak punya sawah melebihi luas Indonesia, tapi kenapa kok mungkin Singapura bisa menjual beras lebih banyak dari Indonesia? Itu yang harus kita jadikan mindset kita. Bahwasanya mendorong ekonomi itu tidak harus selalu kita punya semua, kita bisa kolaborasi. Yang penting mindset entrepreneur kita yang harus jalan. Kita di rumah melihat air ini sebagai sarana untuk mandi, cuci piring, tapi Eka ini sudah melihat potensi air ini jadi potensi ekonomi seperti itu. Kemarin dicontohkan juga sama Pak Yasin lidi seperti itu. Kalau di rumah satu ikat untuk sapu hanya berapa? Paling 10.000. Tapi ketika kita merubah kreativitas dari lidi itu, kemarin kita disajikan pisang dengan piring apa? Lidi ya. Betul kan? Piring lidi itu berapa? Dan tidak membutuhkan lidi sebanyak ikatan sapu itu seperti itu. Hanya butuh sedikit kreativitas itu sudah menambah nilai ekonomi. Dan itu yang kita lakukan di Taman Sari. Kita tidak merubah apapun yang ada di Taman Sari. Manusia tetap berkegiatan bertani ya bertani, beternak ya beternak seperti itu. Beternak ya beternak, biasa saja. Semua melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Produktivitas pertanian di Taman Sari itu rendah karena ada faktor pembatas. Salah satunya curah hujan tinggi. Kami butuh waktu untuk mendorong teknologi untuk mengajak masyarakatnya bagaimana produktivitas pertanian di tempat kami menjadi tinggi. Itu waktu sekali. Kami hanya merubah mindset masyarakat dalam melayani tamu dan kami hanya mengemas apapun itu menjadi tambah nilai ekonomi. Membaca tetap membaca pakai kebun di tempat kami, pakai kerbau. Yang dulu dia membaca dulu bacaannya dapat 75.000 satu hari. Sekarang dengan kemasan paket wisata dia bisa mendapat 15.000 per orang. Kalau 20 orang sudah berapa? Yang ikut tanam di sana, membajak sawah di sana. Kalau 50 orang berapa? Energi yang dikeluarkan sama, kegiatan dilakukan sama. Nah seperti itu. Kalau dulu orang memetik kopi Pak, orang metik kopi di lahan perkebunan itu hanya dapat kurang lebih per kilonya itu 500 rupiah atau kurang. Tapi dengan wisatawan yang datang tidur di homestay dia ajak ke kebun kopi dia. Bagaimana dia menjelaskan cara metik kopi ala Taman Sari. Bagaimana setelah itu menyortir, bagaimana setelah itu menyangrai, bagaimana setelah itu menyajikan. Bisa jadi 200.000 jalan-jalan. Kalau orang sudah senang hatinya, berwisata hatinya, dia nggak akan susah mengeluarkan uang berapa pun. Katanya Pak Direktur kemarin, kalau kita beli bubur hanya 10.000. Tapi kalau yang jual bubur bibirnya indah seperti itu, ini artinya di situ. Orang kalau sudah suka, orang kalau sudah senang, tidak akan peduli kalau Sendang Seruni ini Pak, ini dulu hanya sebatas mata air biasa. Raja punya air terjun seperti itu. Tinggal bagaimana mengemas, tinggal bagaimana kita mengantisipasi dengan siapa kita harus bekerja sama. Ini lahan milik siapa, bisa kalau memang punya kehutanan, ya sudah kita rapikan kerjasama kita dengan kehutanan. Kalau di Jawa itu dengan perhutani, kita rapikan. Di perhutani itu sekarang ada slot kerjasama lebih mudah. Kalau dulu kita harus dengan LPH, sekarang antara bahkan dengan swasta sekalipun dengan perhutani juga. Apalagi pemerintahan desa. Tapi kalau dengan lembaga yang lain, LHK saya masih belum tahu. Tapi saya yakin kurang lebih sistemnya sama.
Dulu Sendang Seruni ini hanya hutan bambu, hanya mata air, di mana hutan bambu itu dieksploitasi oleh masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang nilai ekonominya itu kecil. Nilai ekonominya itu kecil. Harus menebang beberapa pohon bambu hanya untuk dibuat pagar bambu. Dan harganya itu tidak seberapa, 15.000 satu lembar, harus menghabiskan mungkin 2-3 lonjor bambu. Bagaimana kita mengkonservasi alam, tapi ekonomi juga bisa berjalan. Akhirnya kita buka Sendang Seruni. Kita ajak masyarakat. Ini tanahnya tanah desa, Pak. Tanah kas desa. Ini tanahnya tanah kas desa. Tanah kas desa. Bagaimana konservasi alam berjalan, tapi ekonomi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berjalan. Ini yang kami lakukan. Jadi yang kami lakukan di Alam Taman Sari, semangatnya adalah semangat konservasi. Upahnya masyarakat dapat merasakan seperti itu, dampak ekonomi dari kegiatan konservasi yang dilakukan. Sekarang destinasinya sudah berjalan, yang datang ke Sumber Seruni ini ada penurunan setelah pandemi 2022 ini ada penurunan. Dulu Sendang Seruni ini setiap bulannya kurang lebih itu 10.000 pengunjung. Sekarang kayaknya ada penurunan karena musim hujan di tempat kami, Pak. Seperti itu. Tapi sekali lagi di situ ada manajemen sendiri dilakukan oleh masyarakat, sharing profitnya dengan BUMDes hanya 30%. BUMDes dapat 30% itu masih ada kewajiban, ada korporasi, membayar asuransi seperti itu, dan juga ada yang paling BUMDes hanya dapat Rp500 atau Rp1.000 maksimal. Tapi di sini semangat BUMDes, orientasi kita kan tidak dalam rangka memperkaya kelembagaan, tapi bagaimana masyarakat di bawah ini mampu merasakan kegiatan BUMDes secara langsung. Sekali lagi saya ulangi, BUMDes tidak dalam rangka memperkaya kelembagaan BUMDes, tapi bagaimana manajemen BUMDes, apa yang dilakukan BUMDes itu bisa dirasakan masyarakat. Baik dalam konteks payung hukumnya, baik dalam konteks manajemennya, sampai marketingnya, bagaimana peran BUMDes ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, Sarine Kopi, ini kafe, tapi belum profit, Pak. Ini kafe, tapi belum profit. Sarine Kopi ini menjadi laboratorium bagi kami untuk teman-teman muda. Bagaimana mereka menuangkan kreativitas mereka khususnya di kopi, pembelajaran barista dan sebagainya. Mereka kita bayar, tapi kalau ngomong profit masih jauh. Masih jauh. Sekarang kita ganti strategi, kita target mereka. Bagaimana mereka mendatangkan konsumen untuk datang mereka. Karena sulit juga. Mereka ada di sekitar warung-warung yang menjual kopi Rp5.000. Mereka kita larang menjual Rp5.000. Mereka kita larang. Mereka harus menjual kopi-kopi yang memang eksklusif, kopi seperti itu. Gak apa-apa, ini menjadi pembelajaran untuk mereka. Pasar UMKM ini tanah kas desa. Sekali lagi kita buat di situ kelompok masyarakat yang mengelola. Uangnya masuk mereka ber-PKS dengan BUMDes. Sekali lagi, semua regulasi itu harus kita atur di depan. PKS, Perdes, berupa Perdes atau sampai dengan PKS, semua harus diatur di depan. Karena kalau nggak ada uang, biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada uang, kalau kita nggak buat aturan di depan, itu akan menjadi kampung susu itu kegiatan masyarakat. Masyarakat yang melakukan budidaya sapi perah. Pertasop ini sebetulnya kita tidak dalam rangka mematikan eceran di masyarakat. Tidak, kita tidak dalam rangka mematikan eceran. Cuma Pertasop ini salah satu waktu itu salah benar itu tentang sudut pandang. Waktu itu kita mengambil Pertasop ini supaya SPBU nggak masuk ke desa kita. Kalau SPBU masuk ke desa kita, SPBU swasta masuk ke desa kita, mungkin ya tentang perihal BBM ini juga akan menjadi. Ini nggak bersaing dengan yang katakanlah UMKM bensin lah yang dilakukan masyarakat ini nggak bersaing. Ini nggak bersaing. Next one. Ini TPS 3R sudah kita lakukan, kita juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Ini destinasi baru. Ini juga sumber mata air yang kita lakukan konservasi dan kita berusahakan pemberdayaan. Dengan swasta sekalipun,
Kita dengan swasta yang ada di Taman Sari, kita ber-PKS. Kita ber-PKS. Kalau mereka mau sebetulnya, kalau mereka mau, masyarakat mau dan sebagainya, ngapain saya harus kerjasama dengan BUMDes? Kalau kita ngomong homestay, ini rumah-rumah saya kok. Ngapain saya tetap ber-PKS dengan BUMDes? Kita pemerintahan desa dan BUMDes harus muncul di situ dalam konteks intervensi positif. Kamu harus ikut aturan kami. Karena kalau nggak ikut aturan, pasti suatu saat akan ada ketidakberaturan seperti itu. Bayangkan kalau homestay di Taman Sari sudah bertumbuh, sudah mendapatkan tamu. Ketika terjadi persaingan antar masyarakat ini kan juga menjadi susah. Kalau kita atur di depan. Dengan swasta kita ber-PKS. Kita silaturahmi kepada mereka. Kita ajak ngomong mereka bahwasanya mereka bagian dari desa seperti itu. Kita ber-PKS. Kalau saya mau PAD saya tinggi, PKS-nya dengan pemerintah desa. Tapi enggak, kita berusaha membuat sistem. PKS-nya dengan BUMDes. Sekali lagi kalau kami mau, PAD kami tinggi, semua kegiatan di masyarakat langsung aja dilakukan oleh BUMDes. Masyarakat karyawan. Seperti itu. Saya target BUMDes sesuai dengan aturan 40% dari penghasilan bersihmu, kasihkan ke PAD. Tapi kami tidak. 2019 penghasilan kotor BUMDes brutonya itu 1,8 M. BUMDes hanya mendapatkan penghasilan bersih 150 juta. Kami desa hanya menarget PAD itu 5 juta satu bulan. 2019 masih 3.500.000 satu bulan. Baru 2022 ini kita hanya minta 5 juta. Dan itu pun kami kasih kompensasi kemarin nggak bayar PAD 2 tahun karena pandemi. Di luar kelompok masyarakat, BUMDes kami itu harus membayar 42 karyawan. 42 karyawan dari pengurus inti sampai dengan karyawan terbawah itu 42 orang. 42 orang. Mungkin kalau direktur BUMDes kemarin nggak ngeflorkan pendapatan, di sini akan saya florkan. Ketua BUMDes di tempat kami itu bayaran sudah 3.500.000. Yang terkecil, karyawan terkecil terendah itu 1.500.000. UMR Banyuwangi kalau nggak salah sekarang 2 juta, seperti itu. Dan 1.500.000 saya rasa menjadi angka kecukupan hidup di Taman Sari. Itu di luar kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok yang sudah mengelola destinasi itu sudah menghidupi mereka sendiri, Pak. 70% dari penghasilan bruto itu sudah masuk ke mereka. Kita intervensi administrasinya, kita tentukan 35% untuk ini, untuk pengembangan destinasi, sekian persen untuk gaji pengurus karyawan seperti itu. Dan itu kita yang atur. Sekian persen untuk sosial seperti itu. Nanti kalau memang butuh contoh, kalau memang dibutuhkan akan saya kirim. Semuanya akan saya kirim. Jadi sekali lagi regulasi ini menjadi penting. Next. Di Banyuwangi, karena semua destinasi didorong untuk maju, didorong untuk menjadi destinasi, salah satu komitmen pemerintah daerah itu. Dari ujung barat sampai ujung timur tidak ada satupun destinasi dikuasai oleh pemerintah daerah. Ada 2 masih, GWD sama Pantai Mustika. Itu pun karena masih ada masalah dengan perhutani. Setelahnya itu akan dikembalikan pada masyarakat. Semuanya dikembalikan kepada kelompok masyarakat, dikembalikan kepada desa, dan dikelolakan kepada kelompok masyarakat di desa. Darwis, BUMDes seperti itu. Itu menjadi penting. Seperti itu. Kelembagaan nanti kita sambil sharing ya. Kita sambil sharing tentang kelembagaan apa saja yang ada di Taman Sari. Yang jelas di Taman Sari top manajemennya itu ada di BUMDes. Di bawah Darwis, lembaga desa wisata itu menjadi satu kesatuan kerja dengan BUMDes. Darwis di tempat kita itu menjadi koordinator peningkatan kualitas sumber daya manusia di destinasi. Lembaga desa wisata menjadi koordinator peningkatan kualitas infrastruktur di destinasi. Ini contoh BUMDes. Dan satu Pak yang perlu saya sampaikan, di Taman Sari 0 rupiah APBDes yang untuk membangun destinasi. Di Taman Sari kami tidak mengambil dana DDADB sedikit pun dalam membangun destinasi pariwisata di Taman Sari. Penyertaan modal yang kami berikan kepada BUMDes kita orientasikan untuk unit-unit usaha yang lain dan untuk peningkatan kualitas manusia. Kami yakin ketika manusia itu selesai,
sistem ini berjalan dan ada progres yang bisa kita tunjukkan, semua akan datang seperti kuda kemarin. Ketika mereka sudah berprogres, menunjukkan, nggak usah minta, nggak usah minta. Pihak ketiga itu akan datang. Pihak ketiga itu akan datang. CSR BCA sudah bersama kami sejak 2016. Itu tidak kurang dari 500 juta setiap bulan. Itu 50-50 antara infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. CSR yang lain otomatis akan datang. Walaupun saya dekat dengan, mungkin bukan dekat ya, kenal sudah lama dengan Pak Rabu, Pak Ahmad Rabu, seperti itu, saya nggak pernah minta ke Pak Ahmad Rabu. Tapi dengan ikhtiar kami dalam membangun Taman Sari, alhamdulillah Kemendes sudah mengapresiasi. Kemendes juga mengapresiasi. 2019 kita dapat infrastruktur destinasi, 2020 kita dapat 1,2. Ini kalau kita ngomong mendorong infrastrukturnya saja, nggak cukup uang banyak. Tapi ketika manusianya yang kita dorong untuk terus berubah, ini juga agak butuh waktu lama seperti itu. Tidak ada satupun yang kita rubah di Taman Sari kecuali peningkatan kualitas infrastruktur. Next. Nah ini. Next. Dari dulu homestay-nya hanya sebatas syaratnya harus bersih saja, toiletnya bersih saja, seperti itu. Kita dorong bagaimana kualitas dari kamar itu menjadi minimal hotel bintang 1 atau hotel bintang 2 seperti itu. Hotel bintang 2. Next. Ini semuanya alam yang kita jual, semuanya yang ada di Taman Sari yang kita jual seperti itu. Kita nggak punya cenderamata. Kita masih harus butuh waktu mendorong masyarakat kami untuk kreatif, Pak, membuat cenderamata, baik itu dari cenderamata yang dipakai atau baju. Dalam jangka waktu menengah, saya nggak mau ya, saya berkolaborasi nih dengan desa-desa yang lain, dan saya juga harus membantu desa-desa yang lain menjadi etalase ekonomi atau etalase dari kegiatan ekonomi kreatif yang mereka buat. Ada beberapa desa yang sudah membuat sakit dan sebagainya. Taman Sari menjadi etalasenya seperti ini. Taman Sari menjadi etalasenya. Kalau saya harus mendorong masyarakat saya, butuh waktu dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Di sini sementara kita menyiapkan manusia Taman Sari, kita juga berkolaborasi. Seperti itu. Semuanya kegiatan masyarakat. Membaca, orang buat gula aren, petik jagung, kopi, sawah, proses belerang, semua yang ada di masyarakat yang kita jual. Ternyata itu emas, Pak. Dan lebih dari emas saya rasa. Kita hanya membawa mereka ke tempat-tempat ini, menceritakan, masyarakat kita didik untuk mampu menceritakan, storytelling, lebih seperti itu, mereka sudah mendapatkan sesuatu. Gaet ketika ada tamu itu dapat 100.000, 150.000 satu hari. Tapi tamu memberikan tips ke Gaet lebih dari itu ketika mereka sudah merasakan nyaman. Sekali lagi, yang kita jual semuanya ada di masyarakat. Kegiatan masyarakat. Dan ternyata wisatawan itu menikmati. Sudah bayar, disuruh bantu metik jagung, menikmati mereka. Kita sisihkan sedikit untuk dibakar di situ, sudah nggak aturan, sudah keluar uang yang bisa tahu kepada pemilik. Next. Nah, semua kebutuhan wisatawan dan kualitas dari pelayanan primer juga harus kita perhatikan. Semuanya berhubungan dengan manusia. Sekali lagi, ketika berhubungan dengan manusia, kita harus berkomunikasi dengan siapapun, dengan pihak ketiga, dengan akademisi, pemerintah daerah juga harus support seperti itu. Karena ketika ngomong pelayanan prima, ini berjenjang, ini butuh waktu, dan ini butuh upgrade. Ada sertifikasi semisal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu, dan itu butuh waktu. Tidak cukup kita ketemu satu hari dalam bagaimana meningkatkan kualitas manusia. Next. Nah, kuatkan saja apa yang menjadi milik kita, dan kita berkolaborasi apa yang belum kita punya, sehingga kita bisa menjual satu kesatuan menjadi satu kesatuan yang bisa kita jual di desa kita. Desa kita, yakinkan Anda bisa, yakinkan desa jenengan kaya,
Yakinkan apapun yang ada di desa kita itu pasti memberikan pengalaman baru bagi orang lain. Mulai kemarin Pak Yasin, Pak Ahmad Rabu menceritakan tidak ada yang kurang di Morotai. Saya belum ke sana tadi Pak. Tidak ada yang kurang di Morotai. Apa yang kurang di Morotai? Yang jelas semuanya menjadi atensi kita bagaimana memetakan, bagaimana berstrategi, bagaimana membawa Morotai lebih baik ke depan. Itu menjadi tugas kita bersama. Selebihnya kita ke sharing session, saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga sekali lagi semangat kita saling menyempurnakan, semangat kita saling melengkapi, dan semangat kita saling mengevaluasi menjadi nilai baru untuk kita semua. Itu dari saya, kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih. Kita hapus dulu.